Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali berjumpa di dalam pelayanan podcast Emana. Puji Tuhan, hari ini saya dan saudara Henry Vanuel akan bersekutu membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudari. Halo saudara Henry, selamat bergabung kembali. Amin, puji Tuhan, saudara Steve. Amin. Terima kasih untuk waktunya saudara Henry. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk bersekutu lebih lanjut. Sebelumnya saya ingin menyampaikan judul persekutuan kita pada podcast kali ini, yaitu adalah Maukah Anda Dipecahkan? Jadi judul persekutuan kita hari ini adalah Maukah Anda Dipecahkan? Yang diambil dari porsi pembacaan Matius pasal 14. Nah, kita langsung saja, kita akan membaca satu ayat yang menjadi dasar persekutuan kita pada hari ini. Lalu kemudian waktu akan saya serahkan kepada saudara Henry untuk bersekutu mengenai porsi ini. Saya bacakan bagi kita satu ayat di dalam Matius pasal 14 ayat 19. Bunyinya adalah, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Puji Tuhan, demikian ayat yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Henry untuk bisa bersekutu mengenai topik Maukah Anda Dipecahkan. Puji Tuhan, waktu saya persilahkan pada saudara Henry. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, dari ayat ini kita melihat bahwa untuk menjadi berkat kita perlu dipecah-pecahkan. Di sini kita melihat ada satu kekurangan murid-murid, yaitu mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan ada satu keperluan yang besar, yaitu memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudari, dari sini kita melihat bahwa kita perlu belajar untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita. Ya, kita belajar untuk tidak melihat situasi. Ya, namun kita belajar untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita. Ya, mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan sekalipun itu sedikit. Namun Tuhan menghargainya. Karena Tuhan tidak bersandar pada pemberian manusia, Tuhan bersandar kepada berkat Bapa. Karena itu Tuhan Yesus menengadah ke langit, ya, yaitu menengadah kepada Bapa, karena Bapa adalah sumbernya. Ya, Bapa adalah yang mengutus Yesus. Yesus bukanlah sumbernya, tetapi Bapa adalah sumbernya. Dialah sumber berkat. Lalu Tuhan memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-murid, dan murid-murid membagikannya kepada orang banyak. Murid-murid hanyalah saluran berkat. Ya, sedangkan Bapa adalah sumber berkat. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menjadi teladan bagi para murid, bahwa dalam segala hal mereka perlu menengadah kepada Bapa sebagai sumbernya. Tidak peduli bagaimana kondisi mereka, kekurangan, sedikitkah, ya saudara-saudari, namun kita belajar mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan akan memecahkan apapun yang kita persembahkan kepadanya. Karena dengan memecahkannya, maka ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari, kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memecahkan kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Amin.
Terima kasih untuk penjelasannya Saudara Henry. Dari apa yang disampaikan tadi saya menangkap bahwa ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka terlebih dahulu dia akan mengambilnya dan memecahkannya, ya baru bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, dan mungkin juga pertanyaan saudara-saudari adalah ketika kita mempersembahkan diri, ya, bagaimana kita tahu bahwa persembahan kita itu telah dipecahkan oleh Allah, atau praktisnya bagaimana kita tahu bahwa persembahan kita itu di hadapan Allah adalah satu persembahan yang dipecahkan. Karena perkara ini adalah mungkin perkara yang abstrak. Kalau tadi roti kita melihat dipecahkan, ikan dipecahkan, tapi bagaimana dengan persembahan diri kita? Demikian Saudara Henry. Amen. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudari. Ya seringkali dalam pengalaman kita banyak di antara kita yang berdoa, Tuhan belas kasihanilah aku, jangan pecahkan aku. Saudara-saudari, kita lebih mirip karet daripada roti ya. Kalau roti mudah dipecahkan, tetapi karet itu sulit. Nah, sebab itu tidak hanya cukup dipecahkan, ya Tuhan perlu juga mengiris-iris kita. Jadi kalau kita melihat dalam perjanjian lama, apa yang telah dipersembahkan di atas mezbah, ialah harus melalui, dalam tanda petik, harus diiris-iris, harus dipecahkan. Ya, domba itu harus dicabut bulunya, harus disembeli, ya kan, sesuai diiris-iris bagian-bagiannya, lalu diletakkan di atas mezbah dan dibakar sampai habis menjadi abu, menjadi bukan apa-apa. Namun saudari, asap yang naik dari persembahan itu, dari mezbah itu, menyenangkan Allah. Saudara-saudari, amen, inilah yang menyenangkan Allah. Karena itu, untuk menyenangkan Allah, kita perlu mengalami pengirisan. Kita perlu dipecahkan. Ya, saudari, supaya menjadi berkat, menjadi kepuasan Allah, juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari, puji Tuhan, jikalau kita tidak dipecahkan, persembahan kita tidak akan berarti, tidak efektif. Ya, tidak ada yang menyenangkan Allah, tidak ada yang dapat memenuhi keperluan banyak orang. Ya, tidak ada jalan lain ya selain dipecahkan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi satu kemuliaan, kepuasan bagi Bapa. Kita melihat bahwa setelah Tuhan memecahkan roti, Ia memberikan kepada murid-murid. Roti itu berasal dari murid-murid dan mereka membawanya kepada Tuhan. Nah, setelah diberkati dan dipecahkan oleh Tuhan, lalu diberikan kembali kepada murid-murid untuk dibagikan kepada banyak orang. Roti itu menjadi kepuasan yang besar. Awalnya roti itu tidak dapat mencukupi keperluan orang. Tapi begitu roti itu dipersembahkan, dipecahkan. Ya, haleluya. Maka roti itu ketika dikembalikan lagi menjadi berkat, memuaskan banyak orang. Oh saudara-saudari, bagaimana dengan pengalaman kita? Seringkali kita tidak mau dipecahkan. Ya saudara-saudari, sehingga apa? Kapasitas kita menjadi kecil. Kita hanya punya roti, 5 roti dan 2 ikan. Kapasitas kita tidak menjadi besar. Saudari, melayani Allah menjadi berkat bagi banyak orang perlu kapasitas diperbesar. Oh, saudari, karena itu untuk supaya kapasitas kita diperbesar, kita perlu diremukan. Kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, dipecah-pecah supaya kapasitas kita diperbesar. Ya, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memakai kita bagi kepentingannya, bagi pekerjaannya yang besar. Saudari, kita akan menjadi saluran berkat, ya, mendatangkan berkat sebesar-besarnya bagi gereja, bagi kesaksian Tuhan di Indonesia. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini harus lebih banyak orang yang mempersembahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia memecahkan kita, maka persembahan diri kita itu pasti akan mendatangkan berkat yang besar bagi Indonesia. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, amin. Saya sangat terkesan dengan sharing dari Saudara Henry, ya, bahwa hari ini kita perlu mempersembahkan apa adanya diri kita kepada Allah. Ya, persembahan kita itu kemudian akan dipecahkan oleh Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi satu hal yang saya tangkap, yang saya garis bawahi adalah ya, ketika mempersembahkan kita tidak boleh mengasihani diri sendiri. Ya, kita tidak boleh ada ketakutan bahwa Tuhan akan memecahkan itu. Tapi sekali kita persembahkan, ya kita biarkan Tuhan memakai itu sesuai dengan keperluannya. Dan memecahkan, bahkan tadi saudara kita mengatakan, bahkan mengiris-ngiris kita. Hasilnya adalah ya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, semoga melalui persekutuan ini juga banyak saudara-saudari yang boleh mempersembahkan diri. Amin. Saya minta dalam kasih sekali lagi Saudara Henry boleh berdoa bagi kita semua untuk menutup persekutuan kita hari ini. Amin. Oh Tuhan, amin. Baik saudara-saudari, mari kita satu dalam doa. Oh Tuhan Yesus, amin. Terima kasih ya Tuhan, kami menjadi saluran berkat-Mu. Oh pakai kami sebesar-besarnya menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus, karena kami mau belajar mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan kami, walaupun sedikit. Namun Tuhan, kami belajar mempersembahkan kepada Tuhan, maka Bapa Sang Sumber itu memberkatinya. Oh Tuhan, dipecah-pecahkan oleh Tuhan, agar menjadi suplai yang limpah, berkat yang besar bagi banyak orang. Amin. Oh Tuhan Yesus, banyak orang dipuaskan. Oh Tuhan, oleh suplai kekayaan-Mu yang limpah. Amin. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami bersyukur kepadamu. Dipersembahkan diri kami. Oh Tuhan Yesus, dan Kau akan memecah-mecahkannya supaya kapasitas kami semakin diperbesar. Kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi Indonesia, bagi 500 kaki dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk persekutuannya hari ini. Amin. Semoga di waktu mendatang bisa membagikan firman Tuhan lagi. Juga bagi saudara-saudari pendengar podcast Emana ini, biarlah kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita, mendorong kita, terlebih membangkitkan kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan diri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.